رحمه تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال فصل أركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت من استطاع إليه سبيلا. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, yaitu maju pada pasal pertama, yang mana pasal pertama di sini akan menjelaskan, membahas tentang masalah arkanul Islam, yang mana insya Allah kalau membahas dan membicarakan tentang rukun-rukun Islam, insya Allah semuanya pada tahu. Namun pada pertemuan kali ini insya Allah kita lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Apa sih yang dinamakan rukun Islam? Sedangkan ibu, yang namanya agama itu mempunyai 3 rukun. Pertama rukun Islam, kedua rukun iman, yang ketiga yaitu ihsan. Yang 3 ini dalam agama kita itu harus diterapkan dalam setiap hari. Nah, yang hadir pada malam ini yakin semuanya pada Islam, Muslim, mukmin. Nah, maka dari itulah kita perdalami dulu tentang masalah rukun Islam. Apa sih pengertian rukun Islam itu, ibu? Yang mana rukun itu diartikan dengan yaitu asas atau juga dasar-dasar. Berarti ibu, kalau rukun Islam ini, rukun itu berarti dasar-dasarnya Islam. Nah, kalau membahas tentang masalah dasar atau juga asas, atau juga boleh digambarkan ibu seperti bangunan, ibu, seperti bangunan yang menjadi asasnya, yang menjadi dasar penguatnya itu apa? Yaitu pondasi. Berarti rukun Islam ini adalah ibarat pondasinya, ibu. Rukun Islam itu ibarat pondasinya. Naik ke rukun iman berarti ada lagi di atasnya, naik lagi ke ihsan ada lagi. Nah, rukun Islam ini ibaratkan asas, yaitu pondasinya Islam, yang mana pondasinya Islam itu khamsatun, ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Nah, adapun pengertian Islam, yang mana Islam ini pengambilan kata dari lafaz salamun, yaitu artinya keselamatan. Al-Islamu ay al-istislam wal inqiyad, yaitu mencari keselamatan dan ketaatan. Adapun Islam menurut istilah yaitu al-inqiyadu li ahkam syar'iyyah. Islam itu menurut istilah yaitu untuk menjalankan ketaatan terhadap hukum-hukum syariat. Contoh hukum-hukum syariat apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, sholat, maka kita harus jalankan sholat. Puasa sama juga harus kita jalankan. Zakat, terus naik haji, nikah, jual beli dan yang lainnya masih banyak lagi. Itu salah satu syariat. Baik pun larangannya juga sama, yang mana dalam syariat itu ada perintah, ada larangan, ibu. Nah, dalam Islam ini
untuk melaksanakan warna-warni ketaatan terhadap hukum-hukum syariat, maka kita harus jalankan supaya apa? Supaya selamat dunia wal akhirah. Itu tentang pengertian rukun Islam. Yang mana rukun Islam ini terdiri dari berapa, Bu? 5. Insyaallah pada semuanya pada tahu bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Wa'alam annahu la yasihu dukhul fil Islam illa bi sittati syurut. Ketahuilah ibu, wa'alam. Di sini pakai lafaz wa'alam berarti fi'il amr. Kalau fi'il amr itu berarti menunjukkan wajib. Nah, perlu diketahui ibu, annahu la yasihu dukhul fil Islam. Tidak sah seseorang masuk agama Islam terkecuali dengan 6 syarat. Mana yang 6 syarat? Pertama, akal. Akalnya sempurna dalam artian tidak gila. Ya. 2, baligh. 3, ikhtiar, keinginan sendiri. 4, wanutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 5, wal muwalatu, terus menerus. Yang 6, tartib bainahuma. Nah, tartib bainahuma maksud di sini itu dengan dalam pengucapan 2 kalimat syahadat itu. Nah, seandainya yang 6 ini Bu tidak terlaksana 6 syarat ini, contoh pertama, syarat pertama harus berakal. Contoh orang gila mau masuk Islam tidak bisa. Orang stres mau masuk Islam tidak bisa. Ibu harus akalnya sempurna. Contoh 2, baligh. Contoh, nah, kan kita mah ibu semuanya udah pada masuk Islam sejak lahir ya Bu. Berarti kita mah Islamnya Islam keturunan. Nah, seandainya ada ibu di kalangan orang-orang selain agama Islam, contoh Yahudi, Nasrani, orang Kristen, orang Katolik, seseorang bocah cilik belum balik pengen masuk Islam, maka belum tidak termasuk syarat. Nanti disyaratkan dulu si anak ini disyaratkan dulu sampai dewasa, sampai balik, baru boleh masuk Islam. Sebab apa? Sebab belum tercapainya syarat. Itu aja. Wal ikhtiar, dan harus keinginan sendiri. Terkadang mah ibu banyak ya, kadang-kadang kadang-kadang ada orang masuk Islam itu karena ada dorongan dari orang lain. Tapi yang paling bagusnya itu ibu dan disyaratkan itu harus dari keinginan sendiri. Ada di saya mah ibu tetangga orang seberang, orang Sumatera. Nah, ini mah orangnya udah berakal, udah balik, dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan. Bahkan ibu selain dipaksa, tapi diancam. Karena dia itu seorang anak pendeta di sananya. Seorang anak pendeta. Berhubung dia ingin masuk Islam atas dasar keinginan sendiri, mau tidak mau, walaupun diancam sama orang tuanya, bapaknya itu seorang pendeta. Karena dengan keras keinginan sendiri, maksudnya mau tidak mau, saya pengen mau masuk Islam dan saya tidak melihat ancaman dari bapak saya pendeta, maupun itu ancaman saya mau tidak diaku anak atau diusir dari rumah atau apa, pokoknya saya pengen masuk Islam. Awal-awalnya itu karena ada hidayah, ceritanya panjang. Intinya ini ada di kakak saya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam. Ternyata benar itu, diancam sama orang tuanya itu diusir, tidak diaku lagi
Akhirnya beliau itu nikah sama kakak saya janda dan istilahnya menjalani kehidupan seperti layaknya orang Islam. Orang lain Jumatan, orang lain sholat, ya mau tidak mau belajar lagi dari nol, ada mu'alah. Nah, walaupun diancam seberat apapun karena keinginan sendiri, ya mau tidak mau saya jalankan masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam. Masuk Islam syarat keempat yaitu wanukum bisyahadatain, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah kalau ini mah ibu jelas masuk Islamnya itu bukan Islam keturunan. Kalau kita mah alhamdulillah bu, Islamnya Islam pas masuk ibu kira-kira udah berstatus agama yang lain bukan ibu langsung. Apalagi sekarang mah ibu masalah identitasnya dari sejak anak lahir sekarang mah langsung dikasih kartu apa tuh bu? Selain akte itu apalagi kakak, terus kan kalau umur dewasa mah KTP, ada lagi kartu identitas buat anak yang baru lahir tuh sekarang. Nah saya juga anak saya yang kemarin itu yang baru lahir langsung bikin kartu identitas, langsung akte dan satunya lagi itu kartu apa kartu anak ya. Langsung di sana itu tertera Islam, agama status agamanya Islam. Berarti apa ibu? Berarti kalau apa Islam keturunan itu ibu biasanya tidak langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadatnya nanti ibu ketika pas balik ya bu. Jadi orang Islam keturunan mengucapkan 2 kalimat syahadatnya kapan? Pas ketika balik. Adapun masih bayi, masih umur bocah, masih kecil, itu belum disyaratkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ada 2 itu, ada 2 permasalahan. Kalau seorang tadinya orang Kristen di luar agama Islam masuk Islam, ketika mau masuk Islam di sana baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ibu kalau kita contoh Islamnya Islam keturunan, ibu punya anak ya bu, nanti diajarin membaca 2 kalimat syahadatnya kapan? Pas ketika sudah balik ya bu. Karena syarat masuk Islam itu ada 6, di antara yang kapan itu wanukum bisyahadatain, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ya bu. Cara mengucapkan 2 kalimat syahadatnya ibu, pertama yaitu wal muwalatu, dan harus terus menerus, jangan ada jedanya ya bu. Wa tartibu bainahuma, karena harus tertib di antara 2 kalimat syahadat. Contoh jangan begini ibu, asyhadu alla ilaha illallah, jangan. Tapi harus sekaligus harus mualah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya bu, jangan dipenggal-penggal kalimatnya. Paham? Paham? Itu tentang masalah syarat-syarat Islam. Baru tadi syarat, lanjut kembali kepada pembahasan pokok yaitu rukun Islam. Rukun Islam nomor pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana arti syahadat ini ibu? At-tayaqqun wal i'tiqad. Ya bu, apa arti syahadat itu? Yaitu tentang keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan kepercayaan terhadap siapa? Yaitu Allah ilaha illallah, tiada yang patut kita sembah selain Allah ya bu. Siapapun itu Tuhannya, masing-masing kepercayaannya ibu ya. Dulu mah belum adanya Islam, tetapi sudah adanya Islam ibu, ibadah itu apa? Kita itu harus setelah masuk Islam
mau tidak mau makbudnya itu yang disembah itu, yang diibadahi itu terkecuali Allah, karena Tuhannya itu adalah Gusti Allah. Syahadatun alla ilaha illallah, saya bersaksi alla ilaha, bahwasanya yang tiada wajib disembah illallahu, terkecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusannya Allah. Nah, dari nomor satu ini, rukun Islam nomor satu ini Ibu, annal awwal min arkan Islam tayakun wa i'tiqad alla ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Allah ma'budu, hendaknya tidak mengibadahi, tidak menuhankan bihaqqin dengan haknya, dengan senyatanya dalam wujudnya, illallahu, terkecuali Allah, wa anna sayyidina Muhammadan, dan bahwasanya Tuhan kita semua Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ilal insi wal jinni ijma'an wa kadal malaikat alal mu'tamad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah bagi seluruh makhluk, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu malaikat. Itu sudah mufakat ijma' para ulama. Itu nomor satu rukun Islam. Kedua yaitu iqamus sholati, yaitu mendirikan atau juga melaksanakan sholat. Yang mana iqamus sholati artinya ialah menurut bahasa iqam itu berarti berdiri. Kalau berdiri berarti mendirikan atau juga bisa diartikan melaksanakan. Yang mulazamatu wal istinbah. Adapun sholat menurut lughat yaitu ad-du'a. Jadi sholat menurut peribahasa itu adalah doa. Justru dalam sholat itu banyak doanya Ibu. Contoh ketika bangun dari sujud, doanya bagaimana Ibu? Rabbi firli warhamni warzuqni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Itu salah satu doa. Banyak. Ketika berdiri juga ada. Semuanya itu kalimat-kalimat dalam sholat itu semuanya adalah doa mutlaq. Tapi doanya itu ad-du'a bil khair, doa kepada kebaikan. Adapun sholat menurut syarat Ibu, menurut syarat adalah aqwal wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim ghaliban. Yang namanya sholat menurut istilah, menurut syariat dalam ilmu fikih ialah sholat itu merupakan ucapan dan perbuatan. Ucapan contohnya bagaimana? Allahu Akbar, itu salah satu ucapan, salah satu contoh ucapan. Membaca sholawat dalam tahiyat, terus baca qunut, itu salah satu rukun qaul. Wa af'alun itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu merupakan perbuatan. Yang mana sholat ini muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir Allahu Akbar. Wa muftatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan membaca salam. Ya Bu, yang namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Apa sih arti takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan yang tadinya halal. Ya Bu, apa takbiratul ihram itu Ibu? Takbir yang mengharamkan yang tadinya halal. Begini aja Bu, supaya masuk akal. Bu, sebelum Ibu takbir, sebelum masuk sholat, makan halal tidak? Ibu ngobrol sama ibu-ibu lagi, ngobrol sama teman, chattingan, WA-an, sebelum sholat halal tidak? Boleh tidak? Boleh.
guyon sebelum sholat boleh, jalan-jalan sebelum sholat boleh. Tetapi ketika sudah takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram itu mengharamkan yang tadinya perkara halal. Contoh ibu tadinya ngobrol halal, ketika masuk takbir tidak halal lagi, haram. Ya bu, apa sebabnya? Batal sholatnya. Ya bu, sebelum takbir WA, chattingan, ngomong HP, guyon, belum matang, lari-larian, jalan atau gimana, kan itu halal sebenarnya. Tetapi sudah masuk takbiratul ihram maka hukumnya haram. Apa sebabnya? Karena nanti membatalkan sholat. Itu yang namanya takbiratul ihram. Dan yang namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bu, sampai sini paham? Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini baru 2 ya ibu. Mau dilanjut? Mau dilanjut? Apa disudahkan? Kan udah diakhiri dengan salam. Wabuh kata bantu ditaslim dan diakhiri dengan salam. Yang namanya sholat itu apa ibu? Ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka dari itu berhubung ini waktunya sudah pas ya bu, setengah 9, dan dari definisi tadi sholat bagaimana? Marah ya Pak? Terus dulu. Oh itu sholat. Terus yang tradisi dari orang ibu itu ada marah-marah atau juga kalau sholat itu terwudu. Tahu udah wudu. Udah wudu belum sholat? Belum sholat. Ada wudu. Terus kalau emosi. Nah, tahu kalau ada sholat itu berarti batal. Kalau wudu mati ya. Karena pembatalan wudu itu ada 4. Berarti yang ditanyakan ibu ya, kalau ibu itu yang ditanyakannya batal wudunya bu ya, kalau sholat kalau udah pasti batal. Kalau pembatalan wudu itu ada 4. 1 yaitu fa'al makruh dalam kejen awewe. 2 apa? Keluar sesuatu dari jalan depan, jalan belakang. 3 yaitu nyabak kemaluan, tapi dengan ini nih, yang kita pakai bukan punggungnya ya. Soal kalau mau garuk-garuk dengan punggungnya bu ya. Itu yang terakhir. 4 tidur yang tidak menetapkan bongkoknya fil ardi, di bumi. Intinya tidurnya sambil begini melentang. Nah, itu yang membatalkan wudu. Selain itu ibu ya yang ditanyakan batal tidak wudunya, maka jawabannya tidak batal karena tidak termasuk 4 yang tadi ya bu. Paham dari sini bu? Ada lagi? Ya insya Allah. Jadi ingat ya bu, yang namanya sholat itu perbuatan, ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.